Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihwati fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita kembali. Insyaallah kita akan membahas seputaran huruf, yakni huruf khitab, ya, huruf khitab atau huruf yang bermakna panggilan. Orang yang diajak bicara, ya, mukhatab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abbasu Hasan, kaf al-khitab al-harfiyah. Kaf khitab harfiyah, yaitu pada lafaz dzalika, pada lafaz iyaka. Qad tattasilu, ya, terkadang ia itu tersambung di akhiril fi'li, di akhir fi'il. Tapi khusus fi'ilnya, fi'il ro'a. Fayasiru, maka ya ro'aita ini menjadi nanti di sini ro'aitaki, ro'aitaka, gitu ya. Bisyarti ayyus baqoh, dengan syarat harus didahului bihamzatil istifham, dengan hamzah istifham, yaitu a. Wa ayyaji'a ba'dal kaf, dan harus datang setelah kaf, yaitu apa? Ismun mansubun, isim yang dinasabkan. Summa, kemudian, ya, jumlatun istifhamiyatun, jumlah istifhamiyah, yaitu jumlah pertanyaan. Wala tatasarrafu, ya, taknya ini tidak berubah-ubah, tetap seperti itu, ya. Fanaqulu, ya, lil mukhatabi, kemudian kami katakan kepada mukhatab, ya, orang diajak bicara, ara'aitaki misalkan. Walil musanna binau'ihi, ya, dan terhadap musanna misalkan ara'aita. Nah, ternyata di sini bukan maf'ul bih, tapi dia huruf khitab. Ini menurut Abbas Hasan. Walil jam'il mudzakkari, ya, terhadap jam' mudzakkar ara'aitakum, ya, untuk jam' muannas ara'aitakunna. Terus artinya apa ro'a di sini? Apakah artinya melihat? Ternyata tidak, ya. Wa makna ara'aitaka, arti dari ara'aitaka yaitu akhbirni, kabarkan kepadaku, ya. Wahya, hal tersebut, ima mangkulatun, ya, ada kalanya diambil min ra'aita yang bermakna arafta, atau yang bermakna absorta, kamu memperlihatkan. Fatahtaju, maka tentunya lafaz akhbirni atau ara'aitaka ini, ya, membutuhkan limaf'ulin wahidin, ya, terhadap maf'ul satu, fi halatain, di dalam dua kondisinya. Imam mangkulatun min ra'aita, apa namanya, ada kalanya diambil dari ra'aita. Ra'aita itu yang bermakna ini, ya. Min ra'aita bimana alimta, bermakna alimta, meyakini kalau alimta. Fatahtaju ila maf'ulain, maka, ya, di sini membutuhkan dua maf'ul, ya, gini maksudnya. Untuk ra'aita yang bermakna arafta, arafta itu kamu tahu,
atau absorta kamu melihat, di sini membutuhkan maf'ul satu. Ya. Untuk yang alimta ini membutuhkan maf'ul. Kenapa? Karena alimta di sini bermakna meyakini. Ya, misalkan aku meyakini Zaid tidur, berarti alim tu atau ro'aitu Zaidan naiman gitu ya. Karena ini sebagai temannya Dona nanti. Ini temannya Dona. Ro'aita di sini temannya Dona. Sawaun sama saja akanat ya bahwa ro'aita ini mangkulatan diambil min hadhihi dari lafaz-lafaz ini au min tilka atau dari lafaz-lafaz itu. Lafaz berarti apa namanya alim ta'in. Fa'inaha fi asliha karena sesungguhnya ra'aita ini secara asal ya itu adalah jumlatun khobariyatun, jumlah khobariyah, kalimat pernyataan ya, bimakna taqaddama dengan makna yang telah lewat. Ya, kamu melihat, ya kamu meyakini, itu kan kalimat pernyataan, kalimat kabar gitu. Summa sarat ba'da naqli, kemudian ya lafaz tersebut setelah dipindahkan dinukil wa ba'da allazamat ha hamzatul istifham, dan setelah disertai oleh hamzah istifham menjadi apa? Jumlatan insya'iyatan, menjadi jumlah insya'iyah. Ya, kalau jumlah khabariyah itu jumlah yang informasi ya, artinya mengandung benar atau salah. Kalau jumlah insya'iyah di sini tidak mengandung benar atau salah. Yang termasuk jumlah insya'iyah itu adalah istifham, pertanyaan. Ya, pertanyaan itu tidak mengandung benar atau salah. Tapi kalau yang depan tadi itu mengandung benar atau salah. Ya, itu disebut jumlah khabariyah. Pembahasan ini ada di pembahasan apa namanya itu balaghah, ilmu balaghah. Tolabiyah yang bermakna tuntutan, berarti yang dimaksud jumlah insya'iyah tolabiyatan ini adalah pertanyaan ya. Pertanyaan itu butuh jawaban. Sebentar ya, ada. Baik, apa ada ini tadi telepon. Jadi jumlah yang khobariyah tadi ya itu kemudian berubah menjadi jumlah insya'iyah. Ya, Marsa udah dikirim belum? Udah. Oh. Laha maknan jadidun, dia memiliki makna yang baru. Ya, tidak lagi menjadi jumlah khobariyah yang jumlah tidak apa namanya, jumlah khobariyah itu jumlah yang mengandung informasi benar atau salah gitu. Misalkan tadi ada kecelakaan. Nah, ini kan pernyataan, khobar ini mengandung benar atau salah. Ini namanya jumlah khobariyah. Lah, ketika dimasuki kaf ya khitab tadi, ya maknanya baru ya. Ya, menjadi makna baru.
Ya ini apa mana? Ya ini apa mana baru itu? Akhbirni, ya berikan kabar kepadaku. Ya. Berarti di sini tolabul istighbar, minta diberitahu, ya. Wahwa tolabu ma'rifatil khobari, yaitu tuntutan untuk memberikan apa namanya itu kabar, ya. Akhbirni kan ini bukan mengandung makna benar atau salah, ya. Tapi di situ minta jawaban, ya. Wa ala asasi hadainil i'tibaraini, berdasarkan dua pengungkapan ini, ya keterangan di atas, yakunu i'rabuma, ya i'rab, ya ma ya'ti, sesuatu yang datang ba'da, setelahnya, ya ini nanti berpengaruh gitu. Fa in la hadna anna aslaha, jika kita perhatikan asalnya adalah arafta atau absorta. Kanal ismu al mansubu ba'daha, isim yang mansub setelahnya, setelah lafat arafta maupun absurta, maf'ulan bihi laha, itu sebagai maf'ul bih bagi lafat arafta maupun absurta. Wa takunul jumlatu al istifhamiyatu, ya. Adapun jumlah istifhamiyah ba'daha, ya. Apa ada telepon? Bismillahirrahmanirrahim. Sama tadi. Maka menjadi jumlah lanjutan, ya, musta'nifah. Wa ala i'tibari anna aslaha alimta, ya kalau kita perhatikan terhadap apa namanya itu lafat aro'aitaka yang berawal dari alimta, yakunu dzalikal ismu al mansubu ba'daha, isim yang mansub yang jatuh setelah lafat aro'aita yang kita artikan sebagai alimta ini,
maf'ulan bihi awalan. Maf'ulan bihi awala ya. Karena ini ghairu munsharif sehingga dia fathah dan tidak ada tanwinnya. Dia adalah maf'ul bih awal yang pertama itu. Fatakunu jumlatun istifhamiyatun. Fatakunul jumlatul istifhami. Ya, adapun jumlah istifham allati ba'daha yang jatuh setelahnya fi mahalli nasbin dalam posisi nasab. Ya. Tughni 'anil maf'ulus tsani yang tidak butuh terhadap maf'ul yang kedua. Ya. Ini pembahasannya tambah lebar ini. Cuman ya kayak gini sih enggak apa namanya itu enggak hampir jarang muncul ya di dalam tulisan-tulisan Arab, jarang muncul. Intinya bahwa lafadz ara'aita ya, ara'aitaka, ara'aitaki dan seterusnya, kaf di situ itu huruf bukan maf'ul bih, padahal dia jatuh setelah fi'il ya. Jatuh setelah fi'il kan begini ya. Rumusnya kan ini. Jika ada fi'il setelah itu dhamir mutasil ini mutasil, yaitu yang kaf ini ya, kaf ini. Maka ini kan statusnya jadi maf'ul bih nih. Maf'ul bih kan isim, ya. Sedangkan pada lafadz ini itu tidak menjadi maf'ul bih itu. Kenapa? Karena maknanya adalah akhbirni itu, ya. Ini kayaknya muncul di hadis-hadis ya. Hadis-hadis Nabi sepertinya ada ini ara'aitaka yang bermakna akhbirni. Jadi bukan bermakna apakah kamu melihatmu kan gitu. Nanti kalau ini kan gitu. Bukan seperti itu maknanya, tapi akhbirni. Lah lafadz akhbirni ini intinya bisa berawal dari kata ra'aita yang bermakna kamu tahu atau bermakna absorta kamu melihat, atau kondisi yang kedua adalah bermakna alimta. Kalau dia itu bermakna arafta atau absorta, ini yang dibutuhkan adalah satu maf'ul. Sedangkan untuk ra'aita di sini dia butuh dua maf'ul. Kenapa? Karena ra'aita di sini bermakna alimta, yakni meyakini. Ya, kamu meyakini misalkan Zaidan qa'iman. Begitu ya. Nah, baik dibentuk dari ini maupun yang ini ya. Tapi nanti maknanya tetap ini, akhbirni, ya berilah kabar kepadaku. Dari jumlah khobariyah menjadi jumlah insya'iyah. Ya. Fa'in lahatna, jika kita perhatikan ya halata al-hadirah ya, kondisinya sekarang, wa annaha al-an, dan sesungguhnya ara'aitaka tadi sekarang itu jumlatun insya'iyatun tolabiyatun, adalah jumlah insya'iyah tolabiyah, yaitu jumlah yang tidak mengandung informasi benar atau salah, dan tolabiyah artinya di sini jumlah pertanyaan yang butuh jawaban. Bimakna akhbirni, dengan makna akhbir. Walam naltafid, dan kita tidak membelokkan ya ilal aslil al awal, kepada asal yang pertama. Fa'inal isma, sesungguhnya isim al mansuba yang mansub ba'daha yang jatuh setelahnya yakunu mansuban ala nazil khafid, ya dia dibaca nasab ya, bahwa dia itu nazil khafid. Nazil khafid itu ada huruf jar yang kemudian dihapus, maka dibaca nasab. Seperti misalkan al-kalamu lughatan misalkan. Nah, itu ada yang memahami aslinya fil lughati. Gitu. Lafinya dihapus menjadi lughatan. Bisa menjadi nasab, ya. Nah, itu istilahnya itu naz'il khafid. Ya, ala naz'il khafid, yaitu membuang jar. Wal jumlah al istifhamiyah ba'da musta'nifah, ya, jumlah istifhamiyah setelahnya itu adalah jumlah yang lanjutan. Fa'innaka taqul, engkau berkata fil amsilah sabiqah wa asbahaha. Ya.
Pada contoh yang sebelumnya dan yang semisalnya, yaitu akhbirni anil hadiqah, ya. Hal toba samaruha mubakkaron, ya. Akhbirni, kabarkan kepadaku, anil hadiqah, tentang taman, ya. Apakah jika pagi hari, ya, itu apa namanya, buahnya ini bagus, itu indah gitu, ya. Akhbirni, kabarkan kepadaku, anis zira'ah, tentang pertanian. Atuhni anis sina'ah, ya. Apakah tidak butuh terhadap perindustrian, ya. Wajadiru bitanwini, dan layak ditanwin, annal istimala sabiqa, bahwa penggunaan sebelumnya, la yakunu, ya, tidaklah illa kecuali hina natlubu ma'rifata syai'in lahu, ya, ketika kita menuntut untuk mengetahui sesuatu, ya, halatan ajibatan, yaitu kondisi yang apa namanya, ajib, yang bagus. Nah, ini panjang ini, ya. Wa ayyakuna bisuratil manqulati an fusaha'il Arab, ya. Jadi ini bentuknya itu diambil dari orang fasihnya orang Arab. Ya, fayabda'ul uslub kama qulna, kemudian fayubda'u, kemudian dimulai al uslub, yaitu kalimat kama qulna, sebagaimana kami katakan, bihamzatil istifham, dengan hamzah istifham. Yajluha, ya, yajluha, ya, dia membacanya, ya, sebagai jumlah aro'aitaka, ya. Di sini tadi dikasih aro'aitaka, ya. Fa ismun mansubun, isim mansub, ya. Maka di sini menjadi isim mansub, ya. Fa jumlatul istifhamiyah, jumlah istifhamiyah, yaitu bayyinu halatal ajibah, menjelaskan kondisi yang ajib, alladhi hiya maudhi'il ikhbar, yang mana maudhi'ul ikhbar dia adalah tempat di mana akan dikabarkan. Jadi akhbirni anil hadiqah, ya, berarti di sini bisa dikatakan akhbirni hadiqatan juga bisa, ya, dihapus annya menjadi nasab gitu. Nah, ini namanya apa namanya itu, maudhi'il istikhbar, ya, tempat di mana yang minta dikabarkan gitu, ya. Ghaira annal istifham, hanya saja pertanyaan ini, fil jumlah al-mutaakhirah, di jumlah yang belakangan, qad yakunu dhahiran, kadang-kala bermakna dhahir, kama musila, sebagaimana yang telah dicontohkan. Wa qad yakunu muqaddaran, kadang-kala ini ditakdirkan. Wa huwa jumlatu kama fi qouli ta'ala, yaitu seperti di dalam firman Allah, ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani. Fatakdiru, takdirnya adalah ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya lima karamtahu alayya, ya, mengapa engkau itu memuliakan dia, mengalahkan atasku, maksudnya kok memuliakan dia bukan saya gitu. Jadi ya. Nah, ini berawal dari ini, ara'aita. Faqad yuhdafu al-ismu al-mansubu alladzi ba'da ara'aitaka. Kadangkala isim yang dinasabkan ini dihapus, ya. Idza kana mafhuman, jika telah dipahami. Contoh, kul ara'aitakum in atakum adzabullah. Ya, ai kul ara'aitakum al-mu'aridina, orang-orang yang apa namanya itu saling berdebat, ya, atau saling bertentangan, ya. In atakum adzabullah, jika telah datang kepadamu, ya, adab dari Allah. Wah, ini cukup banyak ini, ya. Dan ini kayaknya enggak penting banget, maksudnya enggak sepenting jumlah-jumlah biasa, ya. Ini saya lanjutkan aja, ya.
cukup menguras ini. Kita masuk yang ketentuan berikutnya ya. Yastatiru dhamiru wujuban ya, di apa namanya itu disembunyikan atau dimustatirkan dhamir secara wajib. Ya, idza kana al-fi'lu mudhari'u, jika fi'il mudhari' yadullu 'ala al-mutakallim, menunjukkan atas mutakallim, sawa'un kana mabdu'an bi hamzah, ya sama saja apakah diawali dengan hamzah seperti aktubu misalkan, ini wajib mustatir. Au binun, atau diawali dengan nun seperti naktubu. Ya, ini berarti kalau di sini di pembahasan ini ya, af'ulu naf'ulu ini wajiban, wujuban. Jadi semua dhamir mustatir yang untuk mutakalim itu hukumnya wujuban, ya wajib. Itu wajib mustatir di sini. Kuluna, ini ketentuan berikutnya ya. Kuluna setiapna ita salat yang tersambung bi mudhari'in dengan fi'il mudhari au amrin, atau tersambung dengan fi'il amr, takunu fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya dia pasti sebagai maf'ul bih ya, dalam posisi nasab fi mahalli nasbin ya. Kalau ada na, dia tersambung dengan fi'il mudhari ya, misalkan apa misalkan taftahuna, ya kamu membukakan untuk kami misalkan. Nah, di situ sebagai maf'ulun bihi. Atau akhbirna, kabarkan kepada kami. Nah, di situ nanya adalah maf'ulun bihi. Terus berikutnya, ta'ud dhamir takunu fi mahalli raf'in. Ta' dhamir ini ya, dia fi mahalli raf'in ya, fa'ilun sebagai fa'il. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil ma'lum, jika fi'ilnya adalah mabni lil ma'lum, maksudnya bukan majhul. Ya, fi'il ma'lum gitu. Contoh an'amta, engkau beri nikmat. Nah, ini di contoh Al-Qur'annya di surat Al-Fatihahnya, an'amta ya, engkau beri nikmat. Tak di sini adalah sebagai fa'il fi mahalli raf'i. Kullu ismin mausulin, setiap isim mausul ja'a ba'da ismi nakiratin takunu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Setiap isim mausul yang datang setelah isim nakirah pasti dia menjadi mudhaf ilaih ya, fi mahalli jarrin ya. Misalkan kitabu hadza misalkan ya. Kitabu hadza. Nah, ini sebagai mudhaf ilaih ini. Afan, ini isim syara, isim mausul. Siratal ladzi ya. Contohnya kan siratal ladzi. Ya. Contoh siratal ladzi, alladzi di situ sebagai mudhaf ilaih. Ya, ada kata siratal ladzi. Nah, alladzi. Nah, di sini alladzi sebagai mudhafun ilaih. Kenapa? Karena dia jatuh setelah isim nakirah. Ya, jadi setiap isim mausul yang jatuh setelah isim nakirah, dia isim mausulnya sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Ya, fi mahallil jar. Nah, ini kemudian ketentuan isim-isim yang mu'rab sekarang. Al-ismu al-mu'rabu, isim mu'rab, al-majruru yang dijarkan ba'da hurufil jarri asliyah, setelah huruf jar yang asli, lahu sighatun wahidatun ya, dia memiliki satu bentuk fil i'rab dalam i'rab. Ya, isim yang majrur jatuh setelah huruf jar yang asli ya, bukan huruf jar yang zaidah yang tambahan. Ya, yaitu apa? Ismun majrurun biharfil jar, apa huruf jarnya? Wa alamatu jarhi apa gitu ya. Misalkan kemarin alaihim. Oh, isim mu'rab misalkan kalau di dalam surat Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oh, enggak ada ya yang itu. Misalkan
li zaidin misalkan. Nah, lafadz zaid itu pengerapannya pasti kayak gini. Ismun majrurun biharfil jar. Apa? Li berarti di situ. Wa alamatu jari al-kasratu dan seterusnya. Ya, misal begini. Misalkan alal maktabi ya qalami pulpenku alal maktabi ada di atas meja. Nah, pengerapan ini bentuknya cuma satu ya, yaitu ismun majrurun ya. Ismun majrurun ya biharfil jarri. Kalau di sini ala berarti biharfil jarri ala. Terus wa alamatu rafihi wa alamatu jarrihi ya jarrihi apa di sini kebetulan kasrah ya berarti ya al kasru dan seterusnya ya li anna wal ismul mufrad. Terus ketentuan berikutnya ya sawabit berikutnya al ismu al mu'rabu ya isim mu'rab al ma'rifatu yang ma'rifat ya ba'dal ismin nakirati dia jatuh setelah isim nakirah fil ghalib secara umum yu'rabu di'rabi mudhafan ilaihi ya. Semua isim ma'rifat yang dia jatuh setelah isim nakirah ya secara umum fil ghalib secara umum yu'rabu mudhafan ilaihi di'rabi sebagai mudhaf ilaihi. Contoh bismillahi bismi nah ini nakirah ya kemudian dia di sini Allah itu ma'rifat ya. Maka di sini isim isim mu'rab ini yang ma'rifat ini Allah ini maka dia sebagai mudhafun ilaihi ya. Fa ismul jalal lafat Allah mudhafun ilaihi dia mudhaf ilaih majrurun ala ta'dim ya wa alamatu jari al kasratu dhahirat. Terus berikutnya kalau ada isim ya isim mu'rab ma'rifat setelah isim ma'rifat ya dia di'rabi apa? Kemungkinan dua ya. Kemungkinan dua yaitu sebagai badal atau sebagai na'at. Nah, ini secara umum ya, ini secara umum. Kalau ada isim mu'rab ma'rifat setelahnya isim mu'rab ma'rifat lagi. Ya, maka secara umum dia sebagai sifat atau sebagai badal. Ya. Terus berikutnya kalimat al-alamin. Al-alamin namanya mulhaqqatun bi jam'il mudzakkaris salimi. Dia mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Tu'rabu i'rabahu ya dia di'irabi seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim ya meskipun dia bukan jamak mudzakkar salim. Nomor 5 qad ta'addada as-sifatu kama fi suratil Fatihah. Terkadang sifat ini berbilang ada banyak nih sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Fahunaka arba'u sifatin ya di sana terdapat 4 sifat lismil jalali terhadap isim jalal yaitu Allah. Fi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Ya. Yang pertama adalah rabbil alamin, yang kedua ar-rahmani, yang ketiga ar-rahimi, yang keempat maliki dan seterusnya. Ghair lafaz ghair. Ghair adalah minal kalimat ya termasuk kata allati talzimu al-idhofah. Ya, yang dia itu mengharuskan ya diidhofahkan. Ya, ghair itu selalu menjadi mudhaf dia. Ya. Kata di ba'daha mudhafun ilaihi ya. Kata setelahnya ini adalah mudhaf ilaihi. Idza lam tunawan ya. Jika tidak ditanwin ya. Wa minal khata termasuk kesalahan al-ghawi asy-syai'ah ya termasuk kesalahan bahasa yang tersebar luas yaitu apa ta'rifu ghair yaitu mema'rifatkan lafaz ghair ya bi'al dengan lafaz al fa naqulu hadzal kalamu al ghairu sahihun ya. Kemudian kita mengatakan hadzal kalam al ghair. Nah, di sini salah ini. Jangan kayak gini.
Itu. Ya, yang benar adalah hadzal kalamu ghairus sahihi, ya. Ungkapan ini tidak benar. Gitu. Jadi ini kata beliau ya, termasuk kesalahan bahasa yang tersebar luas, yaitu memakrifatkan ghair dengan al, ya. Hadzal kalamu al ghairuna. Ini salah seperti ini kata beliau. Terus berikutnya, ketentuan berikutnya, jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim yurfa'u, dirafa'kan, wa alamatu raf'i al wawu. Tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan an dhammah, ya, sebagai ganti dari dhammah. Yunsabu wa yujaru, dinasabkan dan dijarkan, wa alamatu nasbi, dan tanda nasabnya, ya, atau jarnya al ya'u adalah ya, niyabatan anil fathah, sebagai ganti dari fathah, atau al kasrah, atau sebagai ganti dari kasrah ketika jar, ya, tentunya pada lafaz ad-dhalin. Terus berikutnya sawabitu ta'liq asbahil jumlah, ya, ketetapan, ya, ta'liq, ya, kaitan, ya, syibil jumlah. Idzar tabata, jika diikatkan syibul jumlah bil fi'li, dengan fi'il, jika syibul jumlah ini dikaitkan dengan fi'il, fa innahu yata'allaqu bi, maka dia menjadi muta'alliqnya, ya. Contoh bismi, lafaz bismi ini, ya, irtabatat, diikatkan bil fi'lil mahdufi, dengan fi'il yang dihapus, yaitu abtadi'u. Lidzalika, karena itulah, ta'allaqat, ya, lafaz bismi ini dikaitkan, ditaklikkan bihi, terhadap fi'il tersebut, yakni abtadi'u. Idar tabatosh syibul jumlah, ketika dikaitkan syibul jumlah ini bil mubtada, dengan mubtada, fa innahu yata'allaqu bil khabar al mawjudi al awil mahdufi, ya, maka di situ sebenarnya, ya, ia ditaklikkan, ya, terhadap khobar yang ada atau yang dihapus. Qauli, seperti lillahi. Fi syibil jumlah, di dalam syibih jumlah, minal jari wal majrur lillahi, ya, ini muta'alliqun bi khobarin, bi mahdufi khobarin, ya, dengan dihapusnya khobar. Takdiruhu di sini alhamdu kainun. Aslinya khobarnya ini. Sedangkan jumlah lillahi, ya, ini adalah jar majrur muta'alliqun bi khobarin mahdufin. Ya, dia diikatkan dengan khobar yang dihapus, yakni kain, atau wajibun, atau sabitun, atau mukhtasun. Boleh antum takdirkan ke kainun, wajibun, sabitun, mukhtasun, mustahikun juga boleh. Ya, karena masih sama maknanya. Nah, jadi ini ketentuan taklik, ya. Jadi setiap jar majrur, diingat, dia memiliki taklik. Jika dia ditaklikkan kepada fiil, maka fiil tersebut menjadi takliknya. Tapi ketika ditaklikkan kepada jumlah dengan mubtada, ya, dikaitkan dengan mubtada, maka sebenarnya yang ditaklikkan itu adalah khobar, ya, yang ada maupun yang tidak ada, artinya yang ditambahkan maupun yang dihapus. Terus sawabitu anwa'il jumali, ya, ketetapan macam-macam jumlah. Al basmalah alladhi, ya, fi bidayati suwari, ya, basmalah yang terdapat di dalam permulaan surat fil Qur'anil Karim, ya, di dalam Al-Qur'anil Karim, kulluhu takunu jumlatan ibtidaiyatan, dia semuanya menjadi jumlah ibtidaiyah, jumlah permulaan. Apakah jumlah tersebut memiliki kedudukan dalam i'rab? Tidak. Ya, la mahallalaha minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Al jumlah allati tusbaku bi harfi atfin, ya, jumlah yang didahului dengan huruf ataf, takunu ma'tufatan, dia dimaktufkan alal jumlati sabiqah, terhadap jumlah sebelumnya. Ya. Wa ta'khudhu i'rabaha, dan dia mengambil jumlah sebelumnya. Fa in kana dil jumlatu sabiqatu laha mahallun,
minal i'rab, jika jumlah yang berada di sebelumnya itu memiliki kedudukan dalam i'rab, maka fal jumlatul ma'tufatu, jumlah yang diatafkan tadi ya ta'khudhu mahalla, mengambil kedudukannya. Artinya kalau dia rofa ya ikut rofa gitu. Kalau dia punya kedudukan ya dia memiliki kedudukan. Kalau dia tidak punya kedudukan ya berarti jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan. Fa'in kanat la mahalla laha minal i'rab, jika jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, ya fa'aidan takun jumlah al-ma'tufah la mahalla laha minal i'rab, maka jumlah ma'tufahnya tidak memiliki i'rab juga. Contoh misalnya begini ya. Zaidun qama wa yashroba. Wa yashrobu apaan? Zaid itu berdiri. Nah, ini koma ini jumlah fi'liyah ya fi mahali jarrin fi mahali raf'in khobarun. Ya. Maka di sini yashrabu ini juga fi mahali raf'in sebagai khobar. Kenapa? Karena dia diatafkan kepada jumlah yang berkedudukan khobar. Ya. Dan nanti kalau di sini kok jumlahnya tidak memiliki kedudukan, maka di sini pengerapannya juga sama, ya. Dia jumlah yang tidak memiliki kedudukan di dalam apa namanya i'rab. Terus berikutnya al jumlah ba'dal ismil mausulah, jumlah yang datang setelah isim mausul. Takunu ya jumlata silatil mausuli, dia menjadi jumlah silah mausul. La mahalla laha minal i'rab, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Contoh, qala alladzi qama, qala alladzi qama, ya telah berkata orang yang berdiri. Nah ini jumlah, dia jatuh setelah isim mausul, maka di sini namanya jumlah ya silah ya, silatul mausul. Ini jumlah ini selamanya la mahalla laha minal i'rab, ya la mahalla laha minal i'rab. Minal i'rab, ya dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ini kok agak lemot ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau enggak, kita lanjutkan ya, kita selesaikan. Fawaidu lughawiyatun ya, faedah-faedah bahasa. Ilaika ba'dul fawaid ya. Kami sodorkan kepadamu itu sebagian faedah-faedah bahasa dari surat Fatihah ya. Wahya kal'ati, berikut ini. Yuqalu liman qala, dikatakan bagi orang yang mengatakan atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya mubasmil ya. Ya. Man mubasmil, kalau ada orang bertanya gitu, man mubasmil, itu maknanya mangqala bismillah gitu ya. Siapa yang mubasmil? Nah, mubasmil itu apa? Orang yang baca bismillah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kayak gini tuh apa diambil dari orang Arab sana ya. Memang sudah seperti itu ya. Ini diambil dari wazan fa'lala, basmalah ya. Yubasmilu basmalatan wa bismalan fahuwa mubasmilun. Watil kal af'al ya, fil ini tepat ya, dihafalkan wala yuqasu 'alaiha, enggak perlu dikiaskan. Itu ya. Hanya perlu dihafal ini kata beliau ya.
Lah, ternyata bukan hanya bismillah saja, ada banyak jumlah yang seperti itu ya. Ketika dikatakan basmalah berarti maknanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Hauqala atau haula itu maksudnya adalah la haula wala quwata illa billah. Talbaqa maksudnya atalallahu baqa'aka ya. Dam'aza berarti adamallahu azzaka. Ja'fala ja'alanillahu fuadaka ya. Hamdalah maksudnya alhamdulillah. Hailala ya. Hailala yuhaililu tahlilan. Nah, tahlil dari kata apa? Dari kata hailala ini. Artinya baca tahlil, artinya la ilaha illallah ya. Berarti orang yang baca tahlil namanya muhailil ya, muhailil. Orang yang baca subhanallah ya musabhil gitu. Ya, kalau sabhala berarti maksudnya adalah bacaan subhanallah. Hayy shalah berarti hayya 'alas shalah. Ya, dan seterusnya ya. Makna an-nahdi ini kan tadi ini wa huwa duriba min nahdil lughawi. Ini diambil dari nahat lughawi. Apa yang dimaksud nahat lughawi itu? Yakni ya akhdul kalimatil wahidah min kalimatain. Itu mengambil satu kata yang diambil dari atau menjadikan satu kata yang diambil dari dua kata atau beberapa kata. Ini hampir sama dengan apa namanya itu tarkib masjid ya. Kalau tarkib masjid itu kan digunakan untuk nama, kalau ini tidak digunakan untuk nama. Ini cukup panjang ya, masih berapa halaman ini? 30-an. Ini saya sampaikan dulu aja ya. Nanti kalau misalkan antum cepatan bisa dilihat di rekamannya. Al-ba'u ba fi bismi listi'anah. Maknanya listi'anah. Ya, artinya abtadi'u musta'inan billah. Ya, aku memulai musta'inan. Ya, mohon bertolongan billahi kepada Allah. Nomor 3, hudifat alifu fil basmalah. Oh, ini yang kemarin ditanyakan ya sama Ustaz Fauzan. Bismillahi ya, likasrati istimaliha karena banyak digunakan ya. Wala tuhdahu al alifu ya, dan tidak dihapus alifnya fi ghairil basmalah di selain basmalah. Berarti ini khusus kepada bismi saja ya, kepada khusus bismillah saja. Ya, misalkan dalam surat Al-Alaq kan ada itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ tetap sama ada alif. Gitu ya. Terus nomor 4 ikhtalafa ulama ul-lughati ya, berbeda pendapat para ahli lughah istiqaq lafzi ismi ya, dalam istiqaq ya mustaqnya ini lafaz isim ini dari kata apa? Nah, ini yang kemarin saya jelaskan ya. Orang-orang Basrah berpendapat bahwa itu dari kata sumui. Yakni al-ulu maknanya tinggi. Wa dhahabal kufiyun ila annahu mustaqatun minas samati ya. Orang-orang Kufah menganggap itu dari kata sama yaitu al-alamah. Kilahuma sahihun min jihatil makna. Keduanya ini benar dari sisi makna. Alhamdulillah alhamdu ini asana ubujian ya bil jamili terhadap kebaikan wanida'u alaihi bil lisan, dan apa namanya itu seruan ya untuk diucapkan dengan lisan. Yakni wasyukru huwa asana ala nikmah khosoh. Kalau syukur ini terhadap nikmat saja itu. Wa bainahuma umumun wa khususun, di antara keduanya itu ada makna umum dan khusus ya. Jadi kalau apa namanya itu
syukur ini atas nikmat saja. Berarti kalau pujian ini bisa lebih dari itu ya. Coba kita baca di catatan kakinya. Nomor 2 catatan. Oh, ini tidak ada ini. Rabbul Alamin. Ar-Rabb yaitu As-Sayyid, Al-Malik, Al-Muslih, As-Sahib, Al-Murabbi, Al-Khaliq, Al-Ma'bud, ya, yang disembah. Ya, Rabb di sini artinya bisa banyak ini. Sayyid, tuan, Malik, pemilik, Muslih yang memperbaiki, As-Sahih, pemilik, Al-Murabbi yang merawat, Al-Khaliq, pencipta, Al-Ma'bud yang disembah. Ya, asluhu islahu syai'i wal qiyamu alaih, yaitu memperbaiki sesuatu ya kemudian menjalankan hal tersebut. Al-alamin jamak dari kata alam bi fathil lam wa jumi'a jam'a mudzakaris salimah. Jadi jamakkan jamak mudzakar salim al-aqil ya tagliban, yang berakal secara ghalib. Ya. Ini cukup banyak. Kita lanjutkan di sini yaumiddin, yaitu yaumul jaza, hari pembalasan. Yujadu iddatu fawaid fin nun, ya, terdapat beberapa faedah di dalam lafaz nun, di lafaz na'budu. Yang pertama, annal murada, yang dimaksud min hadhihi nun, dari nun ini, nunul jam'i, adalah nun jamak. Wahua ini adalah tanbihun, peringatan. Ala annal aula, bahwa yang lebih utama ya bil insani, kepada manusia, ya. Au ayu addi, ya, yaitu yang apa namanya itu mengakibatkan, ya, as-salata bil jamaah, yaitu apa namanya ini salat dengan jamaah, ya. Asani, dan yang kedua, anar rajula, bahwa laki-laki, ingkana yusalli, jika dia itu salat ya, fi jama'atin, di suatu kelompok, ya, fanaqulu na'budu, kami menyembah. Al muradu minhu dzalikal jam'u, yang dimaksud dengan ini adalah jamak tersebut. Wa ingkana yusalli, ya, as-salata bil jam'ah, jika dia salat ya, dengan suatu salat jamaah. Asalis, faedah yang ketiga, annal mu'minin ikhwatun, bahwa orang beriman itu saudara. Ya, walau qala, seandainya dikatakan iya ka'budu, ya, seandainya kalimatnya iya ka'budu, lakana qad dzakara ibadata nafsihi, ya. Jadi ketika dikatakan iya ka'budu, maka ya dia menyebutkan ibadah untuk dirinya sendiri. Walam yadhkur ibadata ghairi, dan dia tidak menyebut menyebutkan ibadah lainnya, ya. Maksudnya itu tidak bareng-bareng, ya, ibadah sendirian gitu. Ini yang dimaksud bahwa di situ mengandung makna bahwa orang beriman itu saudara. Amma idza qala iyyaka na'budu faqad dzakara ibadata nafsi wa ibadata jami'il mu'minin, ya, syarqan wa gharban, ya, maka dengan tersebut dia menyebutkan ibadah untuk dirinya dan seluruh kaum mukmin, baik di jagat timur maupun di jagat barat. Fi qaulihi ihdinas siratal mustaqim, ihdina fi'lu amrin, asalnya dia fi'il amr, ihdina. Lakin al-maqsudu bid-du'a, ya, al-maqsudu bihi ad-du'a. Akan tetapi maksud dari lafaz ihdi itu adalah doa, sehingga dia fi'lu du'ain, gitu ya. La haqiqatal amri, ya, hakikatnya bukan amr, bukan perintah. Li'annahu, karena dia tolabun, tuntutan, minal adna, dari bawahan, dari yang lebih rendah. Wa huwa al makhluk, yaitu makhluk, manusia ini kan makhluk, ilal a'la, kepada yang lebih tinggi. Wa huwa al khaliq subhanahu wa ta'ala, yaitu al khaliq, yaitu Allah, ya.
Fi ihdina aidan talabu syai'in, ya, menuntut sesuatu, walaisal murad husuluhu, maksudnya itu bukan kemudian terwujud gitu, ya, bal dawamuhu, akan tetapi melanggengkan. Ya, ini diambil dari kitab ini, Tafsir Al-Bahril Muhit, ya. Ghair, lafad ghair, ya, lafdu ghairu mudzakkarin, ya. Ya, lafad ghair ini yang disebutkan, ya, mufradun abadan, ya, selalu mufrad, tidak punya bentuk lain. Illa annahu, hanya saja, idza urida bihi muannasun, ya, jika dikehendaki sebagai muannas, jaza ta'nisu fi'lihi al musnad ilaihi, maka boleh yaitu memuannaskan fi'ilnya dengan disandarkan kepada yang muannas. Yaitu contoh, qama ghairu hindin, ya, ya, telah berdiri qomat ghairu hindin. Ghair di sini, ya, sebenarnya dia mudzakkar, ya. Akan tetapi jika dia disandarkan kepada mu'annas hindun, dia mu'annas, maka di sini boleh kita menggunakan fi'il ya mu'annas. Ya. Wa anta ta'ni imra'at, wa anti, ya, ta'ni imra'atun. Wa hiya fil asli sifatun bimana ismul fa'il. Ini anti yang mana? Selesai. Baik, selesai ya. Baik, itu dulu ya. Kita masuk ke pembahasan yang keempat. Insyaallah hari Sabtu ya. Mudah-mudahan masih istiqomah, tinggal sedikit saja ya. Sabtu, terus nanti Senin mungkin selesai ya. Senin kita selesai. Insyaallah. Nah, Sabtu ini hanya itu pengeroban nanti. Mudah-mudahan kalau bisa Sabtu selesai. Ya. Nah, nanti antum kalau ingin ininya bisa disimak kembali kalau mungkin terlalu cepat atau itu ya, barangkali ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.